Republik Zambia, negara yang terkurung daratan, berada di sisi selatan dan tengah benua Afrika. Berpenduduk sedikit, tidak punya pantai, tapi mereka punya air terjun dan danau buatan terbesar di dunia. Sekarang izinkan aku untuk menceritakan kisahnya. Lalu bagaimana kondisi Zambia jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama-tama, untuk benar-benar memahaminya, kita harus melihat peta. Republik Zambia yang dahulu bernama Zambezia Utara dan kemudian Rhodesia Utara. Negara yang terkurung daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika yang dikelilingi oleh 8 negara lain. Ada yang mengatakan negara itu agak menyerupai bentuk kupu-kupu terbang atau daun telinga. Tapi bagaimanapun itu, semua karena pedikel Kongo atau sepatu bot katanga yang menonjol sekitar 200 km tepat di tengah Zambia. Di sini, di sudut paling bawah mereka memiliki quadripoint, sebuah titik di bumi yang menyentuh perbatasan dari 4 teritori berbeda, titik Namibia, Botswana, dan Zimbabwe, dan pada tahun 2021, Jembatan Kazungula akhirnya selesai menghubungkan mereka ke Botswana, melintasi quadripoint untuk pertama kalinya. Bagaimanapun juga, negara ini dibagi menjadi 10 provinsi dengan ibu kota sekaligus kota terbesar Lusaka yang terletak di bagian tengah selatan negara. Kota terbesar kedua dan ketiga adalah Ndola dan Kitwe. Namun dalam hal transportasi, Lusaka memiliki bandara tersibuk di negara ini, Kenneth Kaunda International Airport, diikuti oleh Harry Mwanga Nkumbula International Airport, Simon Mwanza Kapwepe International Airport. Negara ini memiliki banyak sekali jalan raya yang menjangkau hampir setiap provinsi di negara ini. Namun yang lebih menariknya, negara ini memiliki 2 jalur kereta api utama nasional, Zambia Railways dan Tazara Railways. Dari jalur kereta api ini, kita dapat terhubung ke negara-negara tetangga, Tanzania, Zimbabwe, dan DRC. Hanya ada 1 stasiun di Chipata yang tidak terhubung ke jalur utama, dan langsung menuju Malawi dan selanjutnya ke Mozambik. Hingga hari ini masih ada beberapa sengketa tanah kecil di Zambia, di utara dekat Danau Mweru, segitiga tanah di titik barat laut Zambia dari kota Pweto, hingga jauh ke selatan sungai Luchinda di sebelah timur sampai ke kota Chiengi, meskipun Kongo telah mengelolanya selama bertahun-tahun pada zaman kolonisasi. Sedangkan dengan Zimbabwe, mereka masih belum bisa sepakat tentang siapa yang mendapatkan Sindabezi di tengah sungai Zambezi. Terlepas dari itu, tidak ada konflik yang benar-benar serius yang muncul antara negara-negara ini. Tetapi, Zambia juga memiliki perselisihan yang sedikit rumit dalam negerinya. Di provinsi barat negara, mereka sebagian besar di perbatasan dengan Angola. Banyak dari tanah-tanah tersebut dihuni oleh orang Lozi. Mereka umumnya mendiami cekungan sungai Zambezi yang luas dan mendirikan kerajaan tradisional Barotseland yang diperintah oleh Litunga atau raja. Biar aku jelasin sedikit ya. Jadi tempat ini dulunya adalah protektorat di bawah kekaisaran Inggris. Dan sebelum kemerdekaan ada perjanjian Barotseland pada 18 Mei 1964 antara Litunga dan Kenneth Kaunda, Perdana Menteri Rhodesia Utara, yang mengakui suku Litunga dari Barotseland atau Bulozi sebagai otoritas lokal utama untuk pemerintahan dan administrasi Barotseland. Dengan kewenangan untuk membuat undang-undang, Barotseland berhubungan dengan hal-hal seperti tanah, sumber daya alam, dan perpajakan. Dalam waktu 1 tahun, setelah menjabat sebagai Presiden Zambia yang baru merdeka pada tanggal 24 Oktober 1964, Presiden Kenneth Kaunda mulai memperkenalkan berbagai undang-undang yang mencabut sebagian besar kekuasaan yang diberikan kepada Barotseland berdasarkan perjanjian tersebut.
Kemudian pada tahun 1969, Parlemen Zambia mengesahkan Undang-Undang Amandemen Konstitusi yang membatalkan perjanjian Barotseland tahun 1964. Kemudian pada tahun itu pemerintah mengubah nama Barotseland menjadi Provinsi Barat dan mengumumkan bahwa semua provinsi akan diperlakukan setara. Pembubaran perjanjian tersebut telah memicu ketegangan di wilayah tersebut. Salah satu alasan mengapa Kenneth Kaunda mencabut Undang-Undang Kemerdekaan Zambia milik Inggris adalah karena undang-undang tersebut menyerukan kelanjutan wilayah Barotseland. Keinginan untuk memisahkan diri diungkapkan dari waktu ke waktu, yang menyebabkan beberapa gesekan dengan pemerintahan Kenneth Kaunda. Kurangnya proyek infrastruktur negara seperti yang ditemukan di provinsi lain menjadi alasan pandangan pemisahan diri disuarakan dari waktu ke waktu. Singkatnya, pada tahun 2012, Dewan Nasional Barotseland menerima pembatalan perjanjian Barotseland 1964 oleh Zambia dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian yang awalnya digunakan Barotseland untuk bergabung dengan Zambia. Pada tahun 2013, Barotseland menjadi anggota UNPO, organisasi bangsa-bangsa dan masyarakat yang tidak terwakili. Para aktivis mengklaim Barotseland sekarang secara teoritis merdeka dari Zambia berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Zambia bahwa perjanjian 1964 secara sepihak dibatalkan oleh Zambia. Karena dianggap batal demi hukum, yaitu Zambia lepas tangan dari Barotseland, yang karenanya kembali ke situasi yang ada sebelum kemerdekaan Zambia, yaitu bahwa Barotseland tetap menjadi protektorat Inggris Raya. Namun, Inggris tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Oke, mari kita kesampingkan dulu retorika politik yang cukup rumit dan kompleks ini. Sekarang aku akan menceritakan beberapa hal penting tentang tempat-tempat terkenal di Zambia. Mereka punya banyak galeri seni, banyak pasar, restoran yang bagus, bahkan punya taman nasional, dan di sini punya penitipan gajah yang terkenal, di mana kamu bisa melihat induk gajah dengan bayi mereka dengan tema Keeping Up with the Animal. Di sini juga memiliki Taman Reptil Kalimba. Tempat ini memiliki peternakan yang sangat besar, di mana mereka memiliki buaya dan juga memiliki ular. Lusaka juga memiliki tempat seni yang sangat menarik. Memiliki Museum Nasional Lusaka, Pusat Seni Kontemporer Lusaka, dan memiliki 37D galeri dan Stadion Serbaguna National Hero Stadium. Aku juga menyarankan untuk mengunjungi salah satu tempat ini. Mengunjungi beberapa pasar kerajinan hari Minggu di East Park Mall, Desa Budaya Kabwata, tempat menemukan artefak tradisional Zambia, dan kerajinan ukiran tangan yang dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh dan hadiah. Perkebunan Siwangandu bergaya Inggris yang dilengkapi dengan rumah mewah. Mutinondo Wilderness Permata tersembunyi milik pribadi di dataran tinggi 30 km sebelah barat Lembah Luangwa di Zambia Utara yang sangat indah. Museum Livingstone terbesar dan tertua di Zambia terletak di Livingstone dekat air terjun Victoria. Namun, hal nomor satu yang membuat orang datang ke Zambia untuk melihat Taman Nasional Mosioatunya, asap yang menggelegar atau yang dikenal sebagai air terjun Victoria. Ini adalah kebanggaan dan kemuliaan semua orang di Zambia. Semua orang menyukai air terjun Victoria. Sungai tersebut membentuk perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe, sehingga air terjun tersebut digunakan bersama oleh kedua negara. Tetapi Zambia memperoleh lebih banyak di wilayah perbatasan sungai. Jadi mereka mengklaim bahwa itu milik Zambia. Jika kamu mengunjungi Zambia suatu hari nanti, datanglah dan rasakan Zambia, Afrika yang sesungguhnya. Jadi, tanah Zambia kurang lebih seperti apa yang kita bayangkan. Kebanyakan wilayah Afrika Sub-Sahara yang sangat kaya, subur dan penuh warna yang dipadukan dengan satwa liar. Namun ada juga beberapa hal spesial tanah mereka benar-benar diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah.
Mari kita lihat geografi fisiknya. Sebagian besar Zambia terletak di cekungan drainase dua sungai besar di barat, selatan, dan tengah. Memiliki sungai Zambezi dan Kafue, dan yang lainnya adalah cekungan Kongo di utara, yang merupakan sungai terpanjang di Zambia. Sungai Zambezi menjadi sungai terpanjang di negara ini. Memiliki air terjun terbesar di seluruh Afrika, dan volume terbesar di dunia, Mosi-Oa-Tunya, atau dikenal sebagai air terjun Victoria yang berbatasan langsung dengan Zimbabwe. Cekungan ini umumnya datar dan dipenuhi dengan hutan lebat, padang rumput, dan sabana. Kemudian di selatan dekat perbatasan memiliki tulang punggung Zambia di pegunungan Muchinga, di mana kita juga dapat menemukan puncak tertinggi Mavinga Tengah dengan ketinggian 2.339 meter tepat di perbatasan dengan Malawi. Mavinga Tengah pegunungan ini dibentuk oleh garis tengah Luang Warif di Zambia, sistem patahan yang lebih kecil yang merupakan bagian dari East African Rift System dan diasosiasikan dengan beberapa patahan aktif. Selain itu, Zambia memiliki banyak danau besar. Yang terbesar adalah Danau Kariba yang berbatasan dengan Zimbabwe. Tetapi danau terbesarnya berada sepenuhnya di dalam Zambia, Danau Bangweulu yang sebenarnya merupakan serangkaian rawa dan lahan basah yang saling terhubung dengan danau-danau kecil. Perlu juga diingat karena sebagian besar negara terletak di cekungan drainase utama. Ini berarti bahwa secara musiman, banyak sungai ini meluap menimbulkan banjir di musim hujan yang memerankan peran penting dalam struktur sipil dan keberlangsungan hidup satwa liar mereka. Sedikit tambahan, Zimbabwe suka memasarkan diri mereka sebagai negara air terjun Victoria. Tetapi air terjun sebenarnya berada di sisi Zambia. Zimbabwe hanya memiliki pemandangan, dan jika kamu ingin mencoba Devil's Fall, kamu bisa pergi ke Zambia. Tanah Zambia tidak hanya subur, hijau dan berair, tetapi juga tembaga karena mereka terletak di wilayah sabuk tembaga yang dibagi dengan DRC. Bahkan, mereka menamai salah satu provinsinya Copperbelt atau sabuk tembaga. Provinsi Copperbelt tentu saja daerah yang paling kaya mineral di seluruh Zambia, di mana banyak tambang yang memproduksi nikel, timah, dan tentu saja tembaga. Sebenarnya, tembaga adalah komoditas yang sangat penting, sehingga nilai tukar nasionalnya secara langsung terkait dengan harga tembaga pada ekonomi global. Ini berarti tembaga semacam menempatkan mereka dalam posisi istimewa, namun genting, di mana mereka harus hati-hati, seperti eksperimen yang sedang berlangsung untuk melihat strategi mana yang memberikan hasil terbaik dalam hal apapun. Coba kita lihat grafik PDB Zambia dari tahun 2012. Seperti kebanyakan negara lainnya, Zambia adalah negara pertama yang gagal membayar utang negara selama pandemi 2019. Kontraksi utang Zambia tidak meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan biaya pembayaran utang yang telah melemahkan ekonomi. Pada gilirannya menghambat pengumpulan pendapatan pajak. Hal ini telah menempatkan negara tersebut dalam lingkaran setan, di mana ia perlu meminjam untuk membiayai pembangunan ekonominya. Zambia juga menjadi kantor pusat COMESA, pasar bersama untuk Afrika Timur dan Selatan yang berada di Lusaka. Jadi, pada dasarnya, mereka adalah negara yang cukup bereputasi dan dapat dipercaya dalam urusan perdagangan, dengan manajemen sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Sebagai negara sub-Sahara, Zambia tentu saja merupakan tempat yang populer bagi makhluk hidup satwa liar. Dan sampai hari ini mereka memiliki 20 taman nasional, dengan yang terbesar adalah Kafue yang terletak di bagian tengah selatan negara ini. Hewan nasional adalah elang ikan Afrika yang sebenarnya digunakan sebagai simbol untuk berbagai kerajaan tradisional. Sama seperti tetangga mereka di Sub-Sahara, mereka memiliki 5 spesies besar
Dan tentu saja, spesies khas savana dan lahan basah dapat ditemukan di sini. Juga sekitar 850 spesies burung, 240 mamalia, 160 reptil, dan 85 amfibi. Pada dasarnya, semua yang pernah kita lihat di film The Lion King Kerajaan Hewan. Zambia merupakan rumah bagi beberapa spesies yang kurang dikenal, seperti aardwolf, cloud frog, dan musang Afrika. Selain itu, ada beberapa migrasi kelelawar tahunan di tempat-tempat seperti Vitente dan Kasanka. Jutaan kelelawar terbang di satu tempat menjelang akhir tahun dan pemandangannya sungguh memukau. Tetapi yang menarik adalah bagaimana spesies ini harus beradaptasi dengan lingkungannya karena sebagian besar negara terletak di dua cikungan rawa besar. Yang mana singa, gajah, dan bahkan burung unta telah beradaptasi dengan lahan basah. Harus belajar berenang atau memanjat pohon untuk menghindari naiknya air. Nah, itu saja gambaran umum satwa liar Zambia. Ngomong-ngomong soal makanan, mereka punya makanan pokok nasional, sima, yang terbuat dari tepung jagung yang digiling halus. Makanan ini disajikan dengan sup yang lezat dan gurih yang dikenal sebagai ndiwo. Biasanya berisi daging atau ikan dan sayuran, seperti lumanda sayuran yang sangat populer di Zambia. Delele, makanan ini dibuat dengan soda kue dan terkenal karena teksturnya yang kental. Ifisashi, yang dibuat dengan mencampur kacang tanah yang ditumbuk. Impwa, olahan sejenis terong. Karena mereka memiliki banyak sungai dan danau, ikan merupakan protein umum dan sering dimakan dengan yang paling umum adalah kapenta ikan sarden kering kecil dan juga tilapia. Orang Zambia suka makan daging, menyukai T-bone steak, sosis, dan ayam kampung, bukan ayam yang dibeli di toko. Karena orang Zambia akan dapat membedakannya. Golap jamun, hidangan penutup tradisionalnya yang lezat yang terbuat dari ubi jalar yang direbus. Gula dari mazabuka dan kopi dari kasama juga sangat populer. Makanan lezat lainnya termasuk ifin kubala, tutenembalala, cemilan favorit di pedesaan. Cikanda sering disebut poloni Afrika karena teksturnya yang seperti daging. Hidangan ini sepenuhnya vegetarian. Disiapkan dengan umbi anggrek liar. Vitumbua gorengan merupakan cemilan yang umum dinikmati saat minum teh. Mari kita bicarakan tentang orang-orang yang tinggal di sini. Salah satu negara Afrika yang telah berhasil melepaskan diri dari sebagian besar kesulitan utama pasca kemerdekaan. Pertama-tama, negara ini memiliki lebih dari 20 juta orang dan terdiri dari sekitar 72 kelompok etnis, bahasa, dan suku. Suku terbesar adalah suku Bemba yang jumlahnya sekitar 20% dari populasi. Suku Tonga 13,6%, dan Nanja Chewa berada di urutan ketiga dengan 7,4%. Dan sisa 59% dibagi kelompok etnis dan bahasa. Sekitar 2% dari negara ini terdiri dari orang kulit putih Zambia, sebagian besar keturunan Inggris, dengan hanya sekitar 1% dari populasi yang merupakan orang non-Afrika. Sebagian besar terdiri dari orang Asia, sebagian besar keturunan Asia Selatan, sebagian besar dari India. Mereka menggunakan kwacha Zambia sebagai mata uangnya. Sebagai bekas koloni Inggris, tentu saja bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan sebagai lingua franca di antara lebih dari 72 kelompok masyarakat etnolinguistik. Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan 7 bahasa Zambia untuk digunakan sebagai bahasa perantar yang boleh diajarkan di sekolah bersama bahasa Inggris adalah Bemba, Kaonde, Lunda, Lufale, Lozi, dan terkadang Nyanya, Chewa, dan Tonga. Berdasarkan konstitusi, Zambia secara resmi adalah negara Kristen, dengan sekitar 95,5% penduduk negara tersebut menganut agama Kristen. Sebagian besar beragama Protestan, sisanya dibagi beberapa penganut minoritas lainnya.
Sebagian besar negara di Afrika secara hukum menetapkan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang diberikan kepada semua individu, dan itu tidak masalah bagi mereka. Meskipun Zambia memiliki banyak struktur unik dalam cara mengelola dirinya sendiri, seperti banyak negara Afrika lainnya, Zambia berada di persimpangan jalan yang selalu mencoba mengkompromikan pemerintah dengan raja dan kepala suku tradisional. Sekitar 90% negara berada di bawah semacam sistem raja atau kepala suku. Karena sejarahnya yang kompleks, aku akan coba menjelaskannya secara singkat saja. Pertama, era prasejarah 300.000 hingga 125.000 tahun sebelum Masehi dihuni oleh manusia purba, dengan ditemukannya sisa-sisa tengkorak Homo sapiens rhodesiensis atau fosil manusia Bukit Patah. Selama milenium pertama Masehi, wilayah ini diduduki oleh para migran dari utara yang berbicara bahasa Bantu, rumpun bahasa Niger Kongo. Mereka tentu saja bercocok tanam dan memelihara ternak. Jejak pengerjaan besi di Zambia bagian tengah dan barat telah ada sejak 5 atau 6 abad pertama Masehi. Wilayah Zambia modern diketahui telah dihuni oleh suku Khoisan dan Batwa hingga sekitar tahun 300 Masehi, ketika suku Bantu yang bermigrasi mulai menetap di sekitar wilayah ini. Tahun 625 Masehi, pada masa-masa Muslim mulai mengembangkan sayapnya, para pedagang pun menjelajah hingga ke pelosok Afrika. Pedagang Arab masuk ke Zambia melalui Tanzania, Malawi, dan Mozambik yang memang menjadi daerah pusat perdagangan mereka. Sampai abad ke-12 Masehi, zaman tembikar, pemukiman hutan melalui adopsi budidaya Chitemene yang tersebar luas di Zambia bahkan hingga saat ini. Perdagangan antara Zambia dan dunia barat dimulai dengan Portugis di Mozambik awal abad ke-17. Portugis kemudian mengusir Muslim dari perdagangan emas Afrika Tengah. Dan awal abad ke-18, mereka mendirikan pos perdagangan di Zumbo dan Feira. Di pertemuan Sungai Zambezi dan Luangwa, bersamaan kepala suku skala kecil tersebar luas di Zambia Utara dan Timur. Zambia Barat juga mulai terjerat dalam perdagangan budak Portugis yang diarahkan ke Brasil. Sejak awal abad ke-19, pedagang Afrika dari Angola membeli orang-orang yang diperbudak di utara kerajaan Lozi. Meskipun orang-orang Lozi sendiri mempekerjakan pekerja kasar untuk produksi di dalam negeri. Ketertarikan Inggris di wilayah Zambia dibangkitkan oleh misionaris penjelajah David Livingstone yang melintasi Zambia selama 3 ekspedisi antara tahun 1853, banyak kepala suku dan suku Afrika sangat menghormatinya. Dan itu adalah salah satu alasan utama yang memfasilitasi hubungan antara mereka dan Inggris. Agama Kristen datang di Zambia dalam bentuk misionaris Protestan Eropa dan penjelajah Afrika pada pertengahan abad ke-19. Hingga pada akhir abad ke-19, Zambia berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada awalnya, British South Africa Company mengelola wilayahnya di utara Zambezi dalam 2 bagian, Rhodesia Timur Laut dan Rhodesia Barat Laut. Pada tahun 1911, kedua wilayah ini disatukan untuk membentuk Rhodesia Utara dengan ibu kotanya di Livingstone, dekat air terjun Victoria. Perang Dunia Pertama sangat membebani wilayah tersebut. Untuk kampanye melawan Jerman di Afrika Timur, 3.500 tentara direkrut dan 50.000 kuli direkrut, sebagian besar dari Timur Laut, banyak yang tidak pernah kembali. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, wilayah ini mempunyai masalah yang sangat kompleks, terutama karena wilayah ini dipimpin kepala suku atau raja dari masing-masing etnis. Pada tahun 1951, pemerintahan yang dipimpin Partai Buruh di Inggris Raya digulingkan oleh Partai Konservatif yang tidak terlalu peduli dengan upaya mengasingkan pendapat orang Afrika. Pada tahun 1953, di mana para kepala suku dan kongres bersatu, Rhodesia Utara dan Selatan serta Nyasaland disatukan dalam Federasi Afrika Tengah.
keinginan Rhodesia Utara menjadi negara Afrika yang merdeka seperti Ghana pada tahun 1957. Kemudian pada tahun 1958 dipimpin oleh Kenneth Kaunda hingga pada tanggal 24 Oktober 1964, negara tersebut menjadi Republik Zambia yang merdeka di dalam Persemakmuran Inggris Raya hingga hari ini. Jadi dalam hal olahraga, orang Zambia telah berkompetisi di tingkat internasional dalam banyak acara. Tinju, rugby, golf, judo, dan sebagainya. Berbicara tentang tinju, hingga hari ini mereka memiliki 1 medali perak dan 1 medali perunggu di Olimpiade. Perunggu di nomor tinju kelas terbang putra pada tahun 1984 diraih Keith Mwila, dan medali perak Samuel Mateta di nomor lari gawang 400 meter putra pada tahun 1996. Pada tahun 2024, Muzala Samukonga meraih perunggu di cabang lari 400 meter. Seperti banyak negara lain, olahraga favorit Zambia adalah sepak bola. Salah satu kenangan paling menyedihkan yang mereka miliki adalah ketika negara berduka atas hilangnya tim nasional sepak bola Zambia pada tahun 1993. Saat ini sepak bola pria Zambia di peringkat 100 besar FIFA. Ada 72 kelompok etnolinguistik di Zambia. Jadi bukan berarti hanya ada satu budaya Zambia, tetapi ada beberapa adat istiadat dan nuansa yang tumpang tindih dengan kehidupan sebagian besar orang Zambia. Misalnya, sebagian besar orang Zambia yang telah pindah akan kembali untuk mengunjungi leluhur mereka. Kepercayaan tradisional dan tahayul masih berlaku di banyak masyarakat Zambia, seperti banyak tetangga mereka, banyak kelompok masyarakat di Zambia mempraktikkan upacara pernikahan, lobola, memberikan properti dalam bentuk ternak atau barang kepada keluarga pengantin wanita. Zambia juga merupakan pelindung seni dan sinema sekolah seni seperti Sekolah Seni Lukis Sairin dan Sekolah Seni Patung Salisbury dikembangkan pada tahun 1940-an di bawah kolonialisme Inggris. Selama masa ini, tavern art atau seni di dinding sangat populer. Sebagian besar mural menggambarkan cerita rakyat dan cerita lokal. Pada tahun 70-an, seni pemandangan ini berkembang lebih cepat dan seniman seperti Yotam Likito dan Godfrey Seti dianggap sebagai pelukis Zambia yang paling terkenal. Dan kemudian Henry Tayali muncul dengan karya-karyanya yang sangat kuat yang menggambarkan kehidupan Zambia dengan tema-tema yang berani namun penuh warna. Seperti musik, ada banyak gaya musik tradisional di Zambia dan semuanya memiliki ensemble dari 4 instrumen ini, yaitu ngoma, marimba atau Zambian xylophone, kalimba, dan kalumbu. Salah satu musik jalanan Zambia terkenal dengan kalindula, yang merupakan musik gitar bass yang seperti detak jantung. Musik Zambia kalindula memadukan irama tradisional dengan pengaruh kontemporer dan semacam mewakili masa lalu. Tentu saja dengan musik harus memiliki tarian masing-masing dari 72 kelompok etnis. Zambia memiliki tarian tradisional mereka sendiri, mulai dari tarian Kalela berasal dari masa kolonial di Provinsi Luapula. Muba, tarian utama suku Lenje di Provinsi Tengah. Dan Daule, tarian tradisional dari Provinsi Timur Zambia, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Zambia adalah semacam mediator di antara banyak negara tetangga mereka. Saat ini mereka memiliki hubungan diplomatik dengan 164 negara, dan mereka menjadi tuan rumah bagi 43 kedutaan besar
di negara mereka sendiri. 36 kedutaan besar di luar negeri, hal ini membawa kita ke dalam zona pertemanan. Sebagai bekas koloni Inggris, tentu saja Zambia memiliki hubungan dengan negara-negara lain dalam persemakmuran dan masih mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan persemakmuran seperti pertemuan kepala pemerintahan dan pesta olahraga persemakmuran. Ini tentu saja berarti bahwa negara Zambia memiliki relatif akses yang lebih mudah ke Inggris dan banyak yang pergi ke sana untuk pendidikan dan banyak yang mungkin memiliki keluarga di sana. Begitu juga dengan India memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Zambia. Seperti yang dikatakan Kenneth Kaunda, presiden pertama Zambia, yang mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan India adalah yang menginspirasinya untuk merumuskan negaranya sendiri, gerakan kebebasan bangsa, dan sejak saat itu keduanya telah bekerja sama dalam segala hal, mulai dari kesepakatan perdagangan, investasi, hingga program pendidikan dan bantuan sosial. Meskipun Zambia memiliki semacam peran mediator untuk banyak konflik regional di Afrika Sub-Sahara, misalnya mereka memfasilitasi pembicaraan antara MPLA dan UNITA untuk perang saudara Angola di mana protokol Lusaka ditandatangani. Mereka juga menjadi mediator untuk perang Kongo kedua yang melibatkan 9 negara Afrika dan akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata Lusaka. Mereka juga tuan rumah dari SADC dan COMESA. Zambia adalah pemain penting di wilayah Afrika Selatan. Ini benar-benar tergantung pada siapa yang kita tanya. Tetapi banyak orang Zambia mungkin akan mengatakan salah satu dari 4 tetangga mereka, Botswana, Malawi, Zimbabwe, dan Afrika Selatan adalah teman terdekat. Malawi berbagi orang Chewa yang sama dengan sisi timur Zambia, dan keduanya memiliki banyak kesamaan budaya, sehingga mereka bahkan menjadi satu-satunya 2 negara yang menggunakan kwacha sebagai mata uang mereka. Botswana dan Afrika Selatan juga merupakan teman dekat. Kepala negara mereka telah melakukan banyak kunjungan. Tentu saja mereka ikut menugaskan jembatan Kazungula yang telah aku sebutkan sebelumnya. Sementara Afrika Selatan bukan hanya mitra dagang nomor 1 Zambia, tetapi Zambia juga mendukung Kongres Nasional Afrika Selatan selama tahun-tahun apartheid. Akhirnya kita sampai pada saudara kembar mereka, Zimbabwe. 2 Rhodesia mereka bahkan berada di satu titik yang disatukan dengan Malawi sebagai Federasi Rhodesia dan Nyasaland. Zambia dan Zimbabwe tidak hanya berbagi banyak kelompok masyarakat etnolinguistik yang sama seperti Tonga dan Lozi, tetapi mereka telah melihat hampir setiap bab sejarah bersama dan biasanya saling mendukung. Meskipun pemerintah mereka mempunyai sedikit perbedaan ideologis tentang bagaimana cara pendekatan dengan isu-isu tertentu. Namun pada akhirnya hubungan mencair dan hari ini kedua negara masih menganggap satu sama lain sebagai teman yang sangat dekat. Kesimpulannya, Zambia sangat mirip dengan air terjun Victoria, dengan keindahannya, berani, penuh warna dan kuat, tetapi juga berada di tengah Afrika yang terkurung daratan. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit, and we will keep it steady. We will be the confetti, and if we fail, we just reboot.
hold us back. Oh, nothing can take us down. We stand joined. Many more come on, many more under the sun. Pack your finest suit. Yes, we will keep it steady. We will be the confetti. And if we fail, we just reboot. We just reboot.